memaknai sakit dalam Islam. Sakit adalah kondisi di mana ada yang tidak beres dengan tubuh kita. Sakit di mana ada kondisi tidak nyaman dengan tubuh kita. Dan dalam kehidupan kita, sakit itu adalah sebuah hal yang biasa dan lumrah. Dan kita mungkin mengalami sakit, baik yang biasa-biasa saja maupun sampai penyakit yang berat. Lalu Islam mengajarkan kepada kita, karena sakit itu menghampiri kita, bagaimana kita menyikapi sakit tersebut. Karena jangan-jangan kita dengan sakit itu membuat kita justru semakin sakit. Kemudian kita menganggap sakit itu menjadi kutukan bagi kita. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi pada Nabi Ayyub alaihissalam, dia menyikapi sakit itu sebagai sebuah ujian Allah kepadanya. Bahkan bertahun-tahun ia mengalami sakit kulit yang sangat luar biasa. Bahkan istrinya saja sampai bilang, silakan Tuhan minta doa kepada Allah agar Allah sembuhkan. Tapi Nabi Ayyub tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena ia menganggap bahwa sakit itu bukanlah sesuatu yang menyusahkan bagi dirinya. Itu Nabi dan Rasul. Lalu bagaimana dengan kita? Paling tidak kita mengambil pelajaran di situ, bahwa penyakit yang Allah berikan, rasa sakit yang ada itu, sesungguhnya dalam Islam ada beberapa pelajaran yang kita bisa ambil makna di dalamnya. Nah, yang pertama adalah bahwa sakit itu bukanlah musibah. Ada orang yang menganggap sakit itu musibah. Ya. Sakit itu sebenarnya adalah ujian Allah kepada kita. Dan kadang-kadang tubuh kita itu butuh sakit itu supaya kita itu tahu rasanya sehat. Kalau kita sakit lalu kita sehat, betapa nikmatnya rasa sehat itu. Karenanya ketika kita merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam tubuh kita, kita sedang sakit, maka jangan kita jadikan itu sebagai sebuah musibah, tetapi jadikanlah sakit itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kaitannya dengan ujian, tentu kita lolos atau tidak menghadapi ujian tersebut, mampu atau tidak menghadapi ujian tersebut. Kadang ada orang sakit lalu menyalahkan orang lain, dokternya nggak beres lah ngurusnya, obatnya nggak bener ini. Kemudian karena badannya nggak enak, orang semua disalahin, orang semua dimarahin. Nah, ini tidak betul. Karena itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza ahabballahu qauma b'talahum," kata Rasulullah, jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Jadi rasa cinta Allah kepada kita itu dengan memberikan penyakit itu. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Jadikan itu sebagai ladang amal kita. Kalau kita menelusuri sejarah, ya seperti yang dialami oleh Nabi Ayyub, dia terima itu semua karena datangnya dari Allah, dan yang mengangkatnya pun dari Allah. Begitu juga wabah ini. Wabah COVID-19 ini datang dari Allah dan juga akan diangkat oleh Allah. Sehingga kalau kita menganggap ini sebagai ujian Allah kepada kita, tentu berkaitan dengan ketahanan kita, kedisiplinan kita bersama untuk menjaga diri kita, keluarga kita, bangsa kita, dan orang-orang yang kita cintai agar terhindar dari wabah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sakit itu adalah sebagai penghapus dosa. Jadi kalau kita mengalami penyakit, kita menderita suatu penyakit, maka yakinkan diri kita bahwa penyakit yang ada pada diri kita ini akan menghapus dosa-dosa kita. Tentu ada catatannya, bila kita sabar dan tabah dengan penyakit itu. Mungkin kita sering mendengar ada orang yang melakukan bunuh diri karena penyakitnya nggak sembuh-sembuh, putus asa, lalu bunuh diri. Ada orang yang
hidupnya tenggelam dalam depresi yang sangat berat karena penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Padahal ini semua kalau kita melihat dalam makna sakit dalam Islam ini, sesungguhnya rasa sakit itu menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Jadi kita justru mendapatkan keutamaan dari sini, bukan kekecewaan yang luar biasa, menyalahkan orang lain sampai stres, apalagi depresi, bahkan ada orang sampai gila sekalian. Karena Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis 5660, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ini hadis sahih. Karena perawinya adalah Imam Bukhari. Jadi kalau kita ditimpa penyakit atau kita menderita suatu penyakit, tabah kita, sabar kita, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi jangan dipahami bahwa udah saya sakit, saya nggak ngobati, itu tidak betul. Ya, kita justru tetap berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit itu. Kita harus berobat ke dokter yang terbaik, tempat pengobatan yang terbaik. Kita tetap disiplin, ya. Maka ketika kita menghadapi sakit itu, yakinlah bahwa berdasarkan hadis ini, Rasulullah mengatakan dosa-dosa orang yang sabar dengan penyakit yang dideritanya, dia akan digugurkan dosa-dosanya. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mengalami penyakit atau mengidap penyakit lalu kita merasa putus asa, jangan. Tetapi jadikan ini sebagai ajang kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ini hadis Rasulullah, bukan perkataan saya. Yang kedua, lalu yang ketiga adalah bahwa sakit itu membuat kita ingat kepada Allah. Kadang ada orang yang sakit justru jauh dari Allah. Tapi mestinya ketika kita mengalami penyakit, zikrullah, kita ingat kepada Allah, yakin bahwa datangnya dari Allah, dan Allah sendiri yang akan menyembuhkannya. Yang kalau berobat ke dokter, kalau dokter yang Islami atau yang Muslim itu dia akan mengatakan begini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sakit, silakan minum obat ini, ikuti saran-saran saya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena obat itu bukan penyembuh. Obat itu hanya perantara. Obat itu hanya media. Obat itu hanya alat. Tetapi yang maha menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disalahpahami, saya nggak berobat menyembuhkan Allah, berdoa saya tidak. Obat itu medianya, harus kita pakai medianya. Tetapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu dokter yang baik. Maka kalau kita mengalami sakit, lalu kita minum obat, jangan lupa berdoa, ya Allah, sembuhkanlah saya. Saya berikhtiar dengan minum obat, saya sudah periksa ke dokter, semoga Engkau angkat penyakit saya. Artinya kita apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan yang sering terjadi kita lihat menderita penyakit lalu jauh dari Allah. Dia nggak mau dekat pada Allah, justru menjauh. Allah ini mengutuk saya, Allah ini tidak sayang sama saya. Saya makan yang sama dan orang lain, kenapa orang lain tidak kena, saya kok kena? Saya hidup di tempat yang sama, kenapa dia tidak sakit, kenapa saya yang sakit? Lalu menyalahkan Allah. Ini jangan. Justru ketika kita sakit itu zikrullah. Jadi kalau kita mengingat Allah itu dengan banyak, ya, dengan kita mengingat Allah itu, maka yakin kita akan semakin dekat kepada Allah, memohon kepada Allah, Allah lah yang akan menyembuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sakit itu datang dari Allah dan yang menyembuhkan adalah Allah. Penguat yang ketiga tadi, kalau memang datangnya dari Allah, maka kita jangan minta yang selain pada Allah. Sakit tidak ada hubungannya dengan obatnya, berobat pada orang yang pintar. Padahal belum tentu nyambung obat
dengan yang diberikan dengan sakit yang diderita. Ada yang kemasukan jin lah bilangnya, ada yang kesambat dan segala macamnya. Padahal kalau penyakit itu didiagnos oleh dokter, tahu penyakitnya dan diberikan obatnya, yakinlah bahwa Allah itulah yang menyembuhkan penyakit tersebut. Allah yang akan mengangkat penyakit itu, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu hanya usaha, ikhtiar, alat dan media. Makanya Allah dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80 sangat jelas mengatakan kepada kita, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Diumpamakan oleh Allah, apabila aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkannya. Ini jelas ayat Al-Quran yang mengatakan. Kalau Allah yang menyembuhkannya, artinya mintanya kepada Allah. Dan jangan kita menyalahkan pada Allah. Jangan kita menyalahkan Allah, apalagi menyerah dengan penyakit yang kita alami. Ini adalah bagian dalam kehidupan kita, di mana sesungguhnya kita memaknai penyakit itu bukanlah sebagai sebuah kutukan. Penyakit itu bukanlah satu yang menunjukkan bahwa Tuhan benci kepada kita. Tidak. Jangankan orang yang beribadah kepada Allah, orang yang tidak beribadah bahkan menyekutukan Allah, dia tetap hidupnya enak, rezekinya ada, diberi saja oleh Allah rezeki itu. Karena rezeki itu bukan hanya untuk orang Islam, semua diberi oleh Allah di dunia ini. Karena itu Ar-Rahman-nya Allah, pengasihnya Allah. Allah kasih semua. Tapi Ar-Rahim, penyayangnya Allah, hanya kita umat Islam, baik di dunia dan yang pasti di akhirat.